Oke bosku, kembali lagi bersama saya di channel Razaka Trader. Jadi di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang market structure di pair gold ya, atau di pair komoditas. Kemarin kita sudah menganalisis atau membaca pergerakan market structure di pair forex ya, atau di pair mata uangnya. Dan kali ini kita akan menjabarkan seperti apa cara membaca market structure di pasar gold ya. Dan ini adalah request dari teman-teman semua yang sudah setia mengikuti video Razaka Trader dari awal. Yang pertama, jika kita berbicara tentang komoditas gold atau CFD pada emas ini, yang utama harus kita pelajari atau yang pertama harus kita tahu bahwa karakteristik daripada market gold ini dia adalah market trend ya, atau pasar trend. Salah satu pair komoditas yang mempunyai volatile yang cukup tinggi, salah satunya yaitu pasar gold ya, atau pasar emas ini. Dia mempunyai volatile yang cukup tinggi dibandingkan dengan pair-pair yang lain. Seperti di forex, mungkin kita bisa melihat ya, seperti Euro USD sebagai major currency-nya, dan komoditas gold ini sebagai komoditas yang mempunyai volatile yang cukup besar. Jadi tidak heran jika kita melihat pergerakan pada emas ini cukup kencang dan juga mempunyai range harga yang cukup lebar. Nah, sebetulnya tidak ada perbedaan ya jika kita menganalisis menggunakan candlestick. Mau itu kita menggunakan pair major currency ataupun pair-pair biasa yang mempunyai range yang tidak begitu besar, sebetulnya cara membacanya tidak begitu rumit ya. Hanya saja kita harus tahu seperti apa karakteristik dari pergerakan harga itu. Contoh ya, ketika kita menganalisis di sebuah pair mata uang contohnya, di sini kita bisa berganti pair mata uang ya. Di sini sudah berpindah di tampilan major currency Euro USD. Seperti biasa ya, saya menggunakan TradingView untuk menganalisis harga. Karena platform ini cukup familiar bagi sebagian atau mayoritas trader. Di sini saya contohkan ya. Ini adalah harga upper shadow atau harga candlestick tertingginya. Dan di bawah ini menjadi harga support atau harga untuk lower shadow-nya. Untuk informasinya ya, sudah saya jabarkan di video sebelumnya. Anda bisa scroll video saya sebelumnya. Di situ saya menganalisis harga Euro USD menggunakan market structure, dan itu caranya sama, tidak ada perbedaan seperti yang akan kita bahas di gold ini. Namun di sini perbedaannya ada sedikit yang mencolok ya, seperti contohnya kita berpindah dulu di pair komoditas CFD pada emas ini. Kita besarkan untuk chartnya. Oke. Di sini kita sudah berpindah di pair CFD untuk gold atau untuk komoditas emas. Kita melihat upper shadow dan juga lower shadow-nya. Perbedaannya adalah ketika kita menganalisis menggunakan satu candlestick di pair-pair yang mempunyai volatilitas yang tinggi, kita lebih cenderung akan mengambil follow the trend-nya. Nah, jadi definisi follow the trend itu, kita wajib mempunyai 3 candlestick untuk konfirmasi. Ya, mengapa harus kita mengikuti market besarnya, bukan fokus pada market reversalnya? Yang pertama, di pasar trend atau karakteristik daripada pasar trend ini, dia cenderung ketika sudah break dari resistance atau dari support, dia akan langsung menembus support ataupun resisten selanjutnya.
Ini untuk karakteristik pasar tren. Contoh di sini ya. Kita ambil pada chart yang ini. Kita tandai dulu untuk resistance-nya. Oke. Kita fokus pada satu candlestick yang ini ya. Nah, kita fokus pada satu candlestick yang ini. Oke. Di candlestick ini, kita bisa lihat ya. Kita tandai menggunakan panah agar bisa lebih terlihat, lebih jelas. Ini area untuk resistance. Berikutnya untuk harga resisten selanjutnya. Ini pun tidak ada perbedaan. Di sini menjadi resisten juga, atau resisten di harga berikutnya. Nah, di sini pun ada support. Oke. Ya. Resisten mengindikasikan flat atau mendatar, dan support di sini mengindikasikan untuk penurunan. Jika harganya seperti ini, apa yang akan kita ambil? Atau pergerakan mana yang lebih condong atau mempunyai probabilitas yang tinggi? Di market trend ini, kita cukup berisiko jika mengambil harga reversalnya. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa market trend ini mempunyai kecenderungan jika market ini sudah break, dia akan melanjutkan kenaikan atau penurunan, mengejar support dan juga resisten yang lebih kuat. Ini artinya tugas kita jika kita trading di pasar tren, kita wajib mengikuti trennya itu. Lalu trennya kemana? Kalau kita lihat dari shadow ini, selama satu periode candlestick ini, kita menggunakan time frame D1 ya, atau satu hari. Setelah muncul dua informasi ini, resisten mendatar dan juga supportnya menandakan turun, kita bisa follow untuk shadow yang bawah ini, atau lower shadow-nya. Kita bisa follow shadow terendah, yang mengindikasikan bahwa harganya ini akan mengalami downtrend atau penurunan. Nah, dan di sini candlestick berikutnya mengkonfirmasi dia menjadi penurunan ke bawah. Dan kita tandakan lagi untuk harga resisten keduanya. Setelah seperti ini, kita bisa baca informasi daripada resisten ini, dia berada di area ini. Kita tandakan ya, menggunakan horizontal line. Di sini ada resisten. Oke. Ini area resistennya. Resistance untuk candlestick bearish ini sudah kita temukan. Berikutnya kita taruh untuk resistance harga candlestick selanjutnya. Untuk resist dan juga resist, dia mengindikasikan kenaikan atau uptrend. Lalu support dan support berikutnya mengindikasikan untuk uptrend. Dua-duanya mempunyai informasi untuk uptrend atau kenaikan. Ini adalah candlestick konfirmasi, atau setelah dua informasi ini hadir, kita entry posisi sell di area ini. Dan ini menjadi area konfirmasi atau area candlestick untuk kita entry posisi. Nah, jadi kita wajib menunggu. Setelah area konfirmasi ini hadir, kita tidak bisa langsung menganalisis menggunakan shadow daripada candlesticknya. Kita wajib menunggu minimal setelah dua informasi ini hadir. Ini konfirmasi dan di sini ada satu informasi kembali. Nah, di candlestick keempat ini, dia menjadi candlestick untuk konfirmasinya. Artinya di sini kita jangan dulu membaca ya. Ketika sudah entry di area ini, kita
wajib menunggu setelah harga konfirmasinya ini berakhir, lalu muncul candlestick berikutnya atau bar hijau ini, harga buyer ini muncul. Nah, di area inilah harga buyer dan juga seller kita bisa analisis kembali. Di sini kita bisa lihat terdapat support dan juga support mengatakan uptrend, resist mengatakan downtrend. Nah, ini artinya satu informasi yang saling bertolak belakang. Nah, jika informasinya bertolak belakang, kita wajib menunggu konfirmasi yang jelas dahulu. Seperti apa konfirmasi yang jelas? Artinya konfirmasi yang jelas itu kita wajib menunggu candlestick ini closing dahulu atau berpindah dahulu, baru di situ kita bisa entry posisi. Jika harga untuk informasi pertama mengalami buyer atau harga pembelian, dan harga berikutnya menjadi seller, kita bisa entry reversal atau pembalikan arah harga dengan periode atau periode entry-nya selama satu candlestick ke depan. Artinya jika kita menggunakan time frame 1 hari, kita bisa menunggu transaksi kita selama 1 hari ke depan. Jadi seperti itu saja pada pertemuan kali ini. Jangan lupa, teman-teman semua yang belum mempunyai account, silahkan klik tautan yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Bisa langsung mulai trading di market global, tentunya bersama Forex IMF.